Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa begini kita ngomongin Onani. Kalau Onana itu kiper MU. Langsung saja kita tanya-tanya Ustadz Alma ini. Kenapa Onani bisa membatalkan puasa? Waduh, ini pertanyaannya langsung menukik begitu Ustadz Ilham ya. Jadi begini Ustadz Ilham, kita lihat dulu onani dari pendekatan fikih mazhab gitu ya. Apakah membatalkan puasa atau tidak gitu. Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, pendapat jumhur ulama itu mengatakan bahwa orang yang ketika berpuasa, khususnya puasa Ramadan kemudian dia beronani, maka puasanya batal. Itu jumhur ulama. Tapi ada sedikit minoritas yang menyebut bahwa meskipun dia berpuasa, kemudian dia onani, maka puasanya tidak batal. Masing-masing dari kedua pendapat itu apa alasannya? Pertama, pendapat yang mengatakan puasa itu batal ya, karena onani. Di antara pendapatnya itu didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penjagaan terhadap farji gitu ya. Misalkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7 gitu ya. Itu mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan karakteristik orang-orang yang beruntung al-muflihun, disebutkan di sana salah satu karakternya adalah orang-orang yang menjaga farji mereka, kecuali kepada istri, kemudian budak, ya. Dan siapa saja yang mencari pelampiasan syahwat di luar itu orang-orang yang melampaui batas. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua ada lagi, yaitu Quran surat An-Nur ayat 33, ya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Orang-orang yang belum mampu menikah, belum mampu membangun bahtera rumah tangga, maka hendaklah dia menjaga kehormatannya, kesuciannya, sampai Allah memampukan dia untuk menikah. Oke. Ada satu lagi nih, mau disebutkan lagi nggak Ustadz Ilham dalilnya? Lanjut ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini, ya ma'syaras sabab, ya man istata'a ilaikumul ba'ah, ya falyatazawwaj, ya. Siapa yang mampu untuk melakukan pernikahan, membangun bahtera rumah tangga, maka menikahlah, ya. Dan ini menariknya, dalam hadis ini Rasulullah langsung menyebut ya ma'syarus sabab, generasi muda. Jadi memang yang ditarget itu generasi muda. Karena memang nafsunya mungkin sedang bergejolak gitu ya. Bombastik gitu ya. Makanya kemudian yang disapa langsung oleh Rasulullah adalah ma'syarus sabab, ya. Kalau kalian sudah mampu untuk menikah, membangun bahtera rumah tangga, maka menikahlah gitu. Karena itu bisa lebih menjaga pandangan, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan dan lain sebagainya. Kalau belum bisa, wa man lam yastati, ya fa alaihi bisawm. Maka puasalah. Karena puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Justru puasa itu untuk mengendalikan onani ya, bukan untuk bukan dalam konteks batal atau tidak batal ya. Iya, jadi justru puasa itu digunakan untuk tadi bagian mengendalikan nafsu, salah satunya tadi nafsu dari ya onani dan lain sebagainya gitu. Ada satu lagi hadis Nabi Muhammad. Ternyata banyak ya. Banyak. Jadi yang menganggap bahwa puasa itu batal karena melakukan onani, memang dalilnya cukup banyak gitu. Yaitu hadis yang menjelaskan bahwa Allah pernah menggambarkan ya bagaimana puasanya seseorang, ya seorang mukmin gitu. Dalam sebuah hadis dikatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Jadi orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, kemudian meninggalkan syahwatnya itu demi aku gitu. Jadi ini Allah sedang menggambarkan betapa mulianya, betapa luar biasanya orang yang sedang berpuasa, karena dia meninggalkan segala sesuatu ini karena aku. Nah, kemudian para ulama menafsirkan syahwat itu salah satunya adalah mengendalikan tadi, tidak melakukan onani. Gitu. Jadi syahwat itu kemudian ditafsirkan bahwa meninggalkan syahwat adalah meninggalkan onani. Sehingga kalau melakukan onani berarti puasanya menjadi batal. Nah, itu satu pendapat. Satu pendapat yang mengatakan bahwa puasa itu batal kalau kalau melakukan onani. Ada satu lagi sebenarnya Ustaz Ilham. Wah,
Banyak yang, juga ya. Ini yang cukup berat. Saya agak kecewa soalnya. Ini yang cukup berat. Kenapa? Karena yang menganggap sebagian ulama ini yang terakhir ini itu menganggap batalnya puasa itu karena onani dengan dikiaskan, Waduh. dianalogikan dengan berjima di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu konsekuensinya berat. Nah, nanti bayar kafarat atau qadha kalau begitu ya. Nah, itu berat juga Perdebatan lagi. Perdebatan lagi. Tapi saya menunggu yang pendapat minoritas itu gimana argumentasinya. Ya, pendapat yang minoritas ya. Ya, barangkali kan bisa mencari celah. Mencari celah. Para pencari celah. Jadi begini Ustaz Ilham. Tadi pendapat jumhur ulama memang ya, tapi memang ada pendapat minoritas ulama ya, salah satunya ada Ibnu Hazm ya, yang terkenal sebagai ulama mazhab Zuhiri, dan juga kalau dari kalangan ulama kontemporer ya, itu Syekh Albani juga mengatakan justru Syekhuna Albani iya, termasuk ulama yang mengatakan bahwa mubasyarah dengan istri yang kemudian lalu mengeluarkan air mani itu tidak batal, termasuk onani di dalamnya. Nah, dalil dari kelompok minoritas ini, dalil utamanya sesungguhnya adalah bahwa tidak ada larangan yang tegas dari Al-Quran maupun hadis yang secara eksplisit itu melarang atau menganggap bahwa kalau orang melakukan onani di bulan Ramadan, puasa, lalu puasanya batal. Karena tidak ada dalil yang secara tegas eksplisit menjelaskan itu, maka kemudian dianggap tidak membatalkan. Gitu, mungkin karena ini ya, yang dilarang itu yang berjima, bukan yang onani. Iya, karena teksnya ada ya. Teksnya kalau yang berjima di siang hari bulan Ramadan kan jelas ada hadisnya. Dan kafaratnya jelas, harus puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau tidak mampu kemudian memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 ya, dan seterusnya gitu. Tapi kalau onani disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit atau dalam hadis, tidak ada. Sehingga mereka menganggap bahwa oh ini tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh syariat, ya, sama seperti tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Makanya kemudian mereka menganggap al-ibahah gitu. Tadi kita sudah menjelaskan onani di bulan puasa menurut 2 pandangan. Yang satu pandangan jumhur dan yang satu lagi pandangan minoritas. Nah, bagaimana posisi Muhammadiyah terhadap onani di bulan puasa ini? Kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi kita membahas onani di bulan puasa. Oke, tadi sudah dijelaskan 2 pandangan. Yang satu membatalkan. Yang satu tidak membatalkan. Yang satu tidak membatalkan. Sekarang yang membatalkan, apa konsekuensi yuridisnya? Wah, berat pertanyaan. Iya, konsekuensi hukumnya itu seperti apa? Jadi begini ya Ustaz Ilham, kalau kita berpandangan pada jumhur ulama yang membatalkan bahwa onani itu membatalkan puasa gitu ya, maka konsekuensinya ternyata ulama juga beda pendapat. Oke. Pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa kalau orang yang onani di bulan Ramadan lalu kemudian dia otomatis puasanya batal, maka konsekuensinya dia harus mengganti atau mengqadha di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan gitu ya. Kenapa tidak kafarat? Karena memang tidak ada dalil yang tegas secara eksplisit bahwa puasa yang dibatalkan karena onani itu harus dibayar kafarat. Misalkan puasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya. Tidak ada dalil yang tegas mengatakan itu. Nah, pendapat yang kedua itu sebagian ulama mengatakan bahwa onani di bulan Ramadan itu otomatis membatalkan puasa seseorang itu, maka orang itu harus membayar kafarat. Jadi tidak qadha tapi membayar kafarat. Berat juga. Berat juga. Kenapa? Karena mereka berpandangan dikiaskan dengan orang yang berjima di bulan Ramadan. Nah, kalau dikiaskan dengan orang yang berjima di bulan Ramadan, berarti konsekuensinya kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Buset. Kalau dia nggak mampu, baru kemudian memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Gitu. Jadi berat. Ada fidyah nggak di kasus ini? Oh, nggak ada penjelasan fidyah kalau untuk kasus onani, Ustaz Ilham. Oh, oke. Misalkan nih, saya onani lah ya suatu hari. 2 hari lah. Saya harus membayar kafarat. Kalau misalkan hukumnya itu kafarat itu harus berapa lama berarti? Berarti kalau sehari misalkan ya melakukan onani kafaratnya 2 bulan,
kemudian Ustadz Ilham melakukan misalkan dalam 1 bulan Ramadan itu 2 kali, nah berarti tinggal dikalikan saja Ustadz Ilham. Berarti ada berapa? 4 bulan. Bayangkan 2 kali 2 hari tersebut, tapi harus dibayar dengan membayar kafarat. Dan itu harus berturut-turut. Harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, ulangi lagi. Segitu beratnya ya. Begitu beratnya. Kalau kemudian kita mengambil pendapat bahwa yang membatalkan puasa, onani yang membatalkan puasa harus dibayar dengan kafarat. Tapi pendapat jumhur ulama cukup dibayar qadha ya di hari yang lain gitu. Itu kan pandangan ulama lah, ulama mazhab. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Nah, kalau Muhammadiyah bagaimana? Nah, ini menariknya Ustadz Ilham. Sebenarnya tahun 97 ya, 1997, Tarji itu sudah pernah mengeluarkan fatwa tentang ini. Tentang apakah onani itu membatalkan puasa Ramadan atau puasa secara umum atau tidak gitu loh. Tahun 97 sudah lahir belum Ustadz Ilham? 97, 3 tahun. 3 tahun ya. Itu Tarji sudah mengeluarkan fatwa tentang itu. Intinya adalah bahwa Tarji berpendapat bahwa seperti jumhur, membatalkan puasa. Jadi onani itu membatalkan puasa, tapi yang menarik adalah argumentasinya Ustadz Ilham. Bahwa Tarjih berpendapat itu dengan dikiaskan kepada orang yang berjima di bulan suci Ramadan. Itu dalil utamanya. Ya, memang tidak disebutkan dalil-dalilnya, pendek, fatwanya pendek sekali. Hanya menjelaskan bahwa dikiaskan dengan jima di bulan Ramadan. Tapi sayangnya memang di sana tidak dijelaskan konsekuensinya apa. Apakah membayar di hari yang lain, artinya mengqadha, atau dia harus membayar kafarat gitu ya. Tapi kalau tarjih itu konsisten dengan kias ini, ya, maka seharusnya kiasnya harus dikiaskan dengan orang yang berjima di bulan Ramadan. Kafarat berarti? Kafaratnya janganlah secara berturut-turut Ustadz Ilham ya. Janganlah. Ustadz Ilham jangan main-main dengan onani di bulan suci Ramadan gitu ya khususnya. Begini, kalau orang yang tidak tahu hukum onani itu membatalkan, itu gimana? Ya, ya inilah untungnya orang yang nggak tahu gitu ya. Disebut dengan orang yang jahil, itu orang yang belum tahu hukumnya, maka kemudian tidak jumhur ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa gitu. Jadi misalkan Ustadz Ilham suatu ketika karena nggak tahu bagaimana hukumnya fikihnya onani di bulan Ramadan, ternyata melakukan itu. Nah, itu dianggap tidak membatalkan puasa karena ketika itu Ustadz Ilham belum tahu gitu. Karena saya sekarang udah tahu, maka konsekuensinya saya nggak bakal lagi lah. Nggak bakal lagi ya. Nggak bakal lagi perbuatan untuk, seperti itu. Gitu. Kemudian, jika memang tarjih memegangi pandangan yang tidak membolehkan dengan alasan itu menyerupai jima, adakah solusi? Ya. Adakah solusi bagi orang yang birahinya itu nggak terkontrol? Ya, sebenarnya tarjih memberikan solusi, tapi di fatwa yang lain, Ustadz Ilham. Di fatwa tahun 2010 ya, kalau tidak salah ketika itu, menjelaskan tentang onani juga. Ada beberapa langkah sebenarnya yang bisa kita lakukan ya, untuk menghindari perbuatan onani tersebut, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita perlu memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Berarti biar pikirannya itu nggak melulu selangkangan gitulah. Melulu hal-hal yang tadi porno dan lain sebagainya. Maka kita perlu mengisi aktivitas kita khususnya di bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang positif. Amal soleh, memperbanyak dan ini Quran dan seterusnya. Hindari sendirian. Nah, itu penting sekali Ustadz Ilham. Makanya poin selanjutnya adalah kata Majelis Tarjih, selain mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, perlu juga menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa memancing syahwat. Kita sendirian kan kadang-kadang godaannya setannya lebih lebih pintar gitu ya. Betul. Pas lagi scroll media sosial misalkan gitu kan. Soal lapar dan haus bisa kita jaga. Soal birahi. Nah, itu setannya lebih jago lagi. Ketika lagi scroll misalkan ya media sosial, lihat sesuatu, kemudian mulai di sana bergejolak ya, apalagi lagi sendirian. Makanya kemudian dihindari itu. Jangan melihat hal-hal yang memancing kita untuk bergejolak syahwatnya. Nah, yang ketiga ini yang penting, Ustadz Ilham ya, solusinya itu adalah kalau memang Ustadz Ilham sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Karena itu solusi yang bisa menjaga kehormatan kita, kesucian kita. Ustadz Ilham sudah menikah belum? Sudah. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai
lakuin kayak gitu Tapi lagi masih. berarti. Ya baik, terima kasih jawaban-jawaban Us Alma memang luar biasa. Kita akan kembali lagi di segmen yang ketiga. Kembali lagi di acara Tarjih Menjawab, kita lagi ngomongin onani atau masturbasi. Tadi kita menjelaskan onani di dalam konteks puasa. Bagaimana hukum onani atau masturbasi di luar puasa itu sendiri? Oke. Wah, ini sebenarnya cukup panjang ini Ustaz Ilham ya. Mudah-mudahan kita cukup waktunya ya. Saya siap kalau soal beginian. Oke. Yang pertama, kita perlu membedakan dulu ya. Kalau kita lihat dari metodenya gitu ya. Waduh, Onani itu berat ada dua. Onani bil yad dengan tangan gitu ya. Al-istimna bil yad ya dalam bahasa fikihnya. Onani dengan tangan kita sendiri atau onani dengan tangan istri atau budak-budak perempuan kita ya. Jadi al-istimna bizaujah lah katakanlah begitu. Nah, ini hukumnya beda. Kita bahas yang kedua dulu tadi ya. Kalau onani menggunakan tangan istri atau budak-budak perempuan dulu konteksnya zaman itu. Ada budak-budak perempuan. Nah, itu jumhur ulama membolehkan gitu. Karena itu termasuk bagian dari istimta gitu ya, bersenang-senang dengan istri gitu. Itu jadi salah satu bentuk apa istilahnya ya? Ya bercumbu lah katakanlah begitu. berarti kebalikannya bisa. Maksudnya Laki-laki memainkan istri. termasuk itu onani dan masturbasi itu termasuk bagian dari apa namanya al-istimta gitu ya. Bersenang-senang antara sepasang suami istri yang sah tentu ya, bukan pasangan yang tidak sah gitu. Kalau yang tadi boleh. Kalau yang tadi jumhur ulama membolehkan. Oke. Karena itu termasuk bagian dari tadi ya, muasyarah bil ma'ruf gitu ya, mubasyarah bil ma'ruf gitu ya. Yang kontroversial itu yang mandiri. Iya, apa namanya onani mandiri gitu katakan gitu ya. Itu ada 3. Yang pertama, kalau onaninya itu li ghairi hajah. Artinya tidak ada kebutuhan untuk beronani dalam pengertian hanya mengikuti syahwat aja, menuruti syahwat aja gitu ya. Nah, jumhur ulama rata-rata itu mengharamkan, ya ada memakruhkan lah, ada ya makruh tahrim dan seterusnya. Tapi jumhur ulama rata-rata mengharamkan. Tapi uniknya ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Siapa? Siapa Yaitu tuh? Ibnu Hazm salah satunya. Ulama yang tadi di awal kita sebut. Ulama ya. Zohiriyah. Ulama Zohiriyah. Alasannya jelas tadi kata Ibnu Hazm. Ini tidak ada apa teks yang secara tegas melarang ya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Makanya kemudian apa namanya para ulama beda pendapat, ada yang membolehkan ya tadi ya meskipun hanya 1-2 ulama, kemudian ada sebagian yang memakruhkan, tapi jumhur ulama mengharamkan kalau tanpa ada kebutuhan yang bisa dibenarkan secara syariat. Oke. Kemudian yang kedua, onani dengan tangan atau masturbasi dengan tangan kalau memang dia itu apa namanya li khaufiz zina, karena khawatir zina. Nah itu jumhur ulama mengatakan, atau sebagian ulama katakanlah ya, tidak mengatakan jumhur tapi sebagian ulama menyebut la syai'a alaihi, tidak berdosa. Ya. Jadi apa namanya kalau memang khawatir zina maka tidak berdosa gitu. Tapi ada yang kemudian memakruhkan. Ya, ada yang memakruhkan. Nah, yang ketiga ada yang mengharamkan. Ini yang memang agak mutasyaddid dalam persoalan onani bil yad gitu ya, onani mandiri ini adalah mazhab Maliki. Ya, jadi tetap haram gitu walaupun khawatir zina gitu ya. Oke. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah onani dengan tangan dalam kondisi Ini masih metode ya, ketiga dalam metode. Oke. apa namanya kan tadi kita bagi 2 ya. Apa namanya onani dengan tangan sendiri atau onani mandiri katakanlah gitu ya. Kemudian onani dengan tangan istri. Onani dengan tangan istri oke, sudah jelas ya, jumhur ulama membolehkan. Nah, onani dengan tangan sendiri secara mandiri maka 3 tadi. Pertama tadi kalau dalam kondisi tanpa kebutuhan, kemudian khawatir zina. Nah, yang ketiga ini ketika dalam kondisi yang memang dia dihadapkan secara face to face, secara berhadapan-hadapan dengan zina. Sebagai contoh misalkan Ustadz Ilham dijebak atau dirayu oleh seorang perempuan dalam satu kamar tersendiri, diajak untuk berzina begitu ya. Yang itu mau nggak mau ini apa kemungkinan besar akan berzina gitu. Saya mendingan ke WC dulu. Nah, Ustadz Ilham mending di sana melakukan apa onani untuk tadi menurunkan syahwat itu agar tadi menghindari dari perbuatan maksiat yang lebih besar. Dalam hal ini apa namanya para ulama menggunakan kaidah irtikabu akhaful mafsadataini. Oke. Ya, melaksanakan atau mengerjakan salah satu
dari dua dosa yang Pilih yang ya, lebih anggap ringan. Dosanya yang lebih ringan, maka kemudian apa namanya Luar biasa. dibolehkan di situ. Ini Itu Ustadz Ilham. pakar onani ini luar biasa. Bahaya nih ya kalau Iya. bahas onani bisa disebut Ustadz Onani ini. Begini, kita disibukkan atau bingung dengan beberapa pandangan ini. Yang tegasnya itu apa? Hukum onani itu apa? Oke, kalau Ustadz Ilham tanya ke saya lebih memilih pendapatnya Tarjih Muhammadiyah ya, karena Nah. saya dalam hal ini Tarjih dan ini acaranya Tarjih menjawab ya, Oh, maka iya. perlu dimunculkan bagaimana pendapat Tarjih ya. Oke. Kalau menurut Tarjih sendiri ya, onani tadi bisa kita lihat dari dua ya. Kalau kita baca fatwa-fatwa Tarjih ya, mulai dari tahun 97, Oke. 2010 dan 2015 yang membahas tentang onani itu, saya mencoba mengklasifikasikan. Tarjih itu setidaknya punya dua klasifikasi soal onani ini. Kalau onani itu li ghairi hajah tadi ya, tidak ada kebutuhan tertentu ya, hanya mengikuti hawa nafsu saja, maka Tarjih berpendapat makruh ya. Jadi sebagian ulama mengikuti sebagian ulama yang mengatakan makruh dan menganggap bahwa perbuatan onani itu adalah perbuatan maksiat yang dia harus bertobat. Wah. Nah, ini poin pentingnya. Jadi Tarjih itu tidak hanya sekedar menghukumi tapi memandang perbuatan ini baik atau tidak. Nah, menganggap bahwa itu maksiat. Yang kedua yang tidak kalah penting menurut saya, dan ini karakteristik dari Majelis Tarjih ya, Muhammadiyah, itu menggunakan pendekatan tidak hanya pendekatan bayani, tapi juga pendekatan yang lain. Dalam hal ini pendekatan burhani, ya. Apa tuh pendekatan rohani? Nah, di sana disebutkan dalam fatwa itu secara kesehatan, ya, itu onani memang tidak bagus, ya. Mafsadatnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Misalkan dari aspek tadi disfungsi seksual, dia bisa mungkin mengurangi kemampuan seksual bagi orang pelaku onani atau masturbasi gitu ya. Lalu kemudian dari jasmani rohani menjadi sering gelisah dan seterusnya gitu. Waduh. Jadi mengutip pendapat-pendapat dari pendekatan kesehatan gitu. Saya mulai gelisah ini. Nah, makanya jangan kemudian kita biasakan itu gitu. Nah, yang kedua itu kalau tadi li ghairi hajah ya menurut Tarjih Muhammadiyah. Sekarang kalau ada kebutuhan gitu ya, ada alasan-alasan tertentu. Nah, di sana Majelis Tarjih itu membolehkan dalam batas-batas tertentu gitu ya, asalkan tidak menjadi kebiasaan ya dan dilanjutkan terus-menerus. Apa kondisi-kondisi tertentu itu? Kondisi-kondisi tertentu itu dicontohkan dalam fatwa tersebut. Itu kasusnya adalah misalkan suami istri yang LDR-an gitu ya. Oke. Nah, itu Ustadz Ilham LDR-an enggak Ustadz Ilham? LDR juga LDR ini. juga ya. Makanya kalau mengikuti fatwa Tarjih ya, maka kasus Ustadz Ilham itu bisa dalam kondisi tertentu dibolehkan kalau memang tadi ya ketika sedang jauh dengan istri lalu kemudian kok kebetulan syahwatnya bergejolak gitu ya, tiba-tiba mungkin karena ya tadi makanannya terlalu bergizi begitu ya Ustadz Ilham, lalu kemudian nafsunya naik gitu dan tidak ada pelampiasan, maka menurut Tarjih Muhammadiyah hal yang seperti itu dibolehkan, tapi tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu dilarang agama. Betul sekali. Terima kasih kepada Ustadz Alma atas jawaban-jawaban. Silakan simpulkan sendiri dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Alma. Pesan saya adalah jauhi onani, dekati onana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.